Halo, selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan program Polri Presisi bersama dengan saya Melisa Gadasari. Pemirsa, Indonesia akan menggelar Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Nah, demi terpeliharanya kondusivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat di setiap tahapan pemilu, Polri pun menggelar pengamanan dengan sandi operasi Mantap Berata 2023-2024. Lalu bagaimana kesiapan pengamanan pemilu 2024 dan bagaimana pula sinergitas Polri bersama dengan KPU dan Bawaslu? Kita akan membahasnya dengan tamu saya pagi ini. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Brigjen Polisi Dr. Haji Endi Sutendi SIK SHMH selaku Karlo Darlop SOPS Polri. Selamat pagi Pak Endi. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Dan ada juga Bapak Harshim Arsyari SHMSI PhD selaku Ketua KPU RI. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Dan tidak ketinggalan ada Dr. Herwin JH Malonda MPD MH selaku anggota Bawaslu. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Kita mau membahas mengenai operasi Mantap Berata ini untuk pengamanan pemilu 2024. Ini kita sudah dengar dari lama ya Pak ya, kita akan menyelenggarakan pemilu serentak nanti 2024. Ada operasi pengamanan pemilu yang diberi sandi operasi Mantap Berata. Ini kapan berlangsungnya operasi ini, berapa lama berlangsung, dan sudah sejauh mana persiapannya Pak? Terima kasih Mbak, dapat kami jelaskan di sini. Polri sebagai leading sektor di bidang pengamanan, khususnya terkait dengan masalah pemilu 2024 nanti, di mana untuk tahun ini pada tahapan inti pelaksanaan tahapan pemilu, kita sudah mempersiapkan operasi dengan sandi operasi Mantap Berata 2023-2024, yang mana kegiatan akan dimulai pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai nanti tahun 2024 untuk kegiatan operasi Mantap Berata. Sehingga total kalau jumlah harinya bisa termasuk yang terpanjang dalam sejarah kegiatan pengamanan operasi Mantap Berata ini, itu lebih dari 200 hari. Baik. Di mana persiapan seluruh kegiatan-kegiatan tahap persiapan sudah dilaksanakan. Kita sudah akan menyampaikan sosialisasi ke jajaran tentang persiapan untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan, karena seluruh jajaran juga akan menyelenggarakan kegiatan yang sama. Walaupun ini sifatnya terpusat, tetapi jajaran juga melaksanakan kegiatan operasi Mantap Berata. Oke, baik. Cukup panjang ya Pak kerjanya nih Pak ya. Hampir 200 hari, karena pelaksanaan pengamanan ini bukan hanya pas pelaksanaan pemilihan saja, tapi mulai dari persiapannya sampai nanti panjang sampai pelantikan presiden, kira-kira begitu ya Pak. Betul. Ya. Baik. Saya ke Pak Hashim Asyari, kemudian rangkaian pemilu yang sudah berjalan saat ini di tahap apa? Pemirsa mungkin tahunya nanti Februari 2024 begitu ya Pak, hari pemilihan. Saat ini sudah di tahapan mana kemudian Pak? Di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu ditentukan bahwa pemilu itu tahapannya dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Oleh karena itu KPU menetapkan dulu kapan hari pemungutan suara. Ya. KPU menetapkan hari pemungutan suara untuk pemilu 2024 itu adalah hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Maka dari situ dihitung mundur 20 bulan, itu jatuhnya 14 Juni 2022. Ya. Sehingga tahapan pemilu itu sudah mulai sejak atau terhitung sejak 14 Juni 2022. Rangkaian kegiatannya diantaranya ada pendaftaran partai politik peserta pemilu. Ya. Itu menurut Undang-Undang Pemilu harus dilakukan paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Maka itu dirancang tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022. Kemudian penetapan partai politik peserta pemilu itu adalah paling lambatnya 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Itu jatuhnya 14 Desember 2022. Jadi kegiatan untuk pendaftaran partai, verifikasi sampai penetapan sekitar 4 bulan. Kemudian yang kedua ada kegiatan pemutakhiran data pemilih. Ya. Itu dimulai 14 Desember 2022 dan kemudian ditetapkan, itu ditandai dengan penyerahan DP4 data penduduk potensial pemilih pemilu dari pemerintah kepada KPU, dan kemudian diakhiri dengan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT itu tanggal 20 sampai 21 Juni 2023. Baik. Berarti kan sudah ada peserta pemilu partai politik, ada pemilih, kemudian penetapan daerah pemilihan untuk semua jenis pemilu itu pada 19 Februari 2023 kemarin. Kemudian pendaftaran bakal calon ya
ini ada dimulai dari kegiatan penyerahan dukungan untuk bakal calon DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu sudah dimulai sejak 16 sampai 29 Desember 2022. Ya. Nah, bagi perseorangan bakal calon DPD yang dukungannya memenuhi syarat, dukungan itu berupa daftar nama, kemudian dilampiri dengan KTP, sejumlah pemilih, ada persentasenya ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan jumlah penduduk di satu provinsi. Itu serahkan pada KPU provinsi, kemudian diverifikasi bagi yang memenuhi syarat, itu nanti dijadikan syarat pencalonan untuk pendaftaran bakal calon DPD. Pendaftaran bakal calon DPD, pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, itu dilakukan pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 ini. Ya. Dan daftar calon sementara sudah kita putuskan tanggal 18 Agustus 2023 dan diumumkan kepada publik mulai tanggal 19 Agustus 2023. Kemudian untuk penetapan daftar calon tetap atau sering dikenal dengan DCT untuk calon anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota itu nanti tanggal 3 November 2023 ini. Baik. Nah, untuk pendaftaran bakal calon presiden itu nanti masih pada bulan Oktober, masih tentatif, sedang kita susun untuk tahapan supaya tepat sesuai dengan perubahan Undang-Undang Pemilu. Jadi Undang-Undang Pemilu kita ini Undang Nomor 7 2017, kemudian ada perubahan melalui Perpu Nomor 1 2022 yang kemudian diundangkan, pengesahannya jadi undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 7 2023. Ini sedang kita siapkan dan dalam waktu dekat nanti akan kita bahas dalam rapat kerja dengan DPR dan pemerintah. Rencananya pada bulan Oktober dan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden itu nanti pada tanggal 13 November 2023 ini. Dan setelah itu nanti baru memasuki masa kampanye. Jadi kami di KPU berkoordinasi dengan kepolisian itu sudah sejak awal. Jadi jauh-jauh hari sebelum dimulainya tahapan kami sudah berkoordinasi. Karena ada tahapan-tahapan, ada kegiatan-kegiatan dalam tahapan tertentu itu yang melibatkan katakanlah pengamanan khusus lah dari kepolisian. Termasuk ini juga sudah mulai proses pengadaan barang alat perlengkapan kegiatan pemungutan penghitungan suara. Jadi ada dua tahapan. Yang tahapan pertama itu seperti pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta, ini sudah berproses. Kemudian yang tahap kedua nanti untuk cetak surat suara, formulir, itu nanti menunggu setelah ada daftar calon tetap. Baik, kita tahan dulu ya Pak. Ya panjang juga ini persiapannya, karena ini juga pemilunya serentak begitu ya Pak ya. Betul. Untuk pemilihan presiden, legislatif, bahkan juga pilkada nanti di November 2024. Tadi kata Pak Endi tadi bahwa pengamanannya ini lebih dari 200 hari karena nyambung. Betul. Itu masuk tahun 2024, selain tahapan pemilu berjalan, juga dimulai tahapan pilkada. Baik, kita tahan dulu ya Pak ya. Nanti kita tanya mengenai pengamanan, tapi saya ke Pak Henry terlebih dahulu. Pak Herwin terlebih dahulu. Pak Herwin, kalau untuk Bawaslu sendiri, tahapan apa saat ini yang sudah dilakukan kemudian? Bawaslu kan pada prinsipnya kan bertugas demokrasi. Memastikan supaya proses ketentuan kemudian memberikan legitimasi pada proses terkait yang termasuk Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak, tapi kita ke Pak Endi terlebih dahulu. Pak Endi tadi mengingat begitu banyak sekali ini tahapan yang harus dilalui, ada serentak kemudian akan dilakukan. Berapa personal yang sudah disiapkan untuk mengamankan acara pemilu yang akan dilaksanakan serentak ini kemudian? Jadi untuk personel yang kita persiapkan tentunya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan rencana operasi, setidaknya 2/3 kekuatan Polri akan dikerahkan untuk pengamanan pesta demokrasi ini. Kalau personel Polri saat ini sudah 450.000, lebih dari 200.000 personel Polri akan diturunkan untuk pengamanan pemilu nanti. Baik, personelnya begitu banyak sampai 2/3 kekuatan dari Polri begitu ya Pak. Ada strategi khusus untuk melakukan pengamanan tadi supaya pemilu menjadi berjalan dengan damai dan bisa kondusif kemudian Pak? Ya, jadi konsep operasi ini kita keterpaduan antara penyelenggara pemilu, baik dari rekan-rekan dari KPU, rekan-rekan dari Bawaslu, kemudian juga unsur-unsur lain, TNI, pemerintah daerah, maupun dari
pengamanan lainnya, termasuk dari sinergitas satuan fungsi di internal Polri. Kemudian untuk pola pengamanannya sendiri, kita akan sasarannya tentunya ada tempat, barang, orang, dan kegiatan. Tempat itu bagaimana tempat, misalnya tempat kampanye, tempat penyelenggara kegiatan pemilu, tempat itu misalnya kantor KPU, kantor Bawaslu, kantor DPKP. Kemudian untuk orang siapa calon-calonnya, calon capres, calon cawapres itu ada pengamanan tersendiri. Kemudian untuk yang lainnya, untuk kegiatan, ya kegiatan kampanye maupun kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan pemilu sendiri. Untuk benda, ya tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPU tadi, bagaimana logistik pemilu ini kita kawal supaya aman sampai tujuan, sampai terselenggaranya tahapan-tahapan pemilu tersebut. Kemudian untuk pola pengamanan sendiri juga kita berdasarkan IPKP. IPKP, Indeks Potensi Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan oleh jajaran Baintelkam, yang mana kita ketahui bersama itu akan menentukan bagaimana daerah itu dikatakan kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. Dengan pola pengamanannya, di mana untuk daerah yang kurang rawan itu 2 polisi, bisa sistemnya 2 polisi, 14 TPS, dan Linmas dikali 2, 12 TPS, 24 Linmas. Begitu juga lainnya, kalau itu daerah yang rawan, 2 polisi, bisa 2 TPS, dan juga Linmasnya ada berapa personel lagi. Kemudian termasuk daerah yang sangat rawan, itu 2 polisi, 1 TPS. Dan didukung oleh Linmasnya nanti. Baik, jadi disesuaikan betul. Disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Baik. Saya kembali ke Pak Herwin, silakan Pak. Tadi sudah sampai di tahapan mana kalau untuk dari Bawaslu, Pak? Bawaslu kan pertama pasti ketika kawan-kawan KPU mengeluarkan peraturan KPU itu harus ditindaklanjuti dengan peraturan Bawaslu. Ini sebagai pedoman teknis kami untuk melakukan pengawasan. Nah, ini kita lagi mempersiapkan ketika KPU mengeluarkan peraturan KPU, sekarang sudah keluar tentang kampanye, yang mungkin lagi menunggu juga ada revisinya. Kita akan siapkan peraturan Bawaslu tentang pengawasan kampanye, dan juga kita melakukan koordinasi misalnya dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Ada sentra penegakan hukum terpadu sebagai bagian dari fungsi Bawaslu untuk melakukan penindakan lebih khusus untuk proses penegakan hukum pidana pemilu yang kita lakukan. Ini maksudnya agar supaya ada kesamaan persepsi terkait dengan interpretasi regulasi, termasuk juga hukum acara yang dipergunakan sesuai dengan peraturan Bawaslu. Kemudian yang kedua adalah saat ini kan kita tahu bersama bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia pengguna internet. Nah, oleh karena itu maka fokus pengawasan Bawaslu tidak sekedar yang ada di alam nyata sekarang, tetapi di media cyber, misalnya di online dan di media sosial yang kita lakukan. Yang kita lakukan pertama adalah kita kerjasama dengan Kementerian Kominfo dan platform media sosial untuk memetakan potensi-potensi masalah pelanggaran yang rawan terjadi, termasuk juga melakukan edukasi kepada masyarakat pemilih bagaimana mereka menggunakan media sosial sebagaimana ketentuan yang ada. Kemudian yang berikut adalah secara internal kita mempersiapkan jajaran kita melakukan pengawasan, melakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan tupoksi yang ada. Baik. Ini persiapannya begitu panjang, ada yang tadi harus dijaga juga dari dunia nyata dan di dunia maya juga ya Pak ya. Nanti kita akan ngobrol lagi seputar hal ini, tapi kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, Polri Presisi segera kembali. Anda kembali di Polri Presisi. Pemirsa, pagi ini kami masih membahas seputar Polri menggelar operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilu 2024. Saya kembali ngobrol dengan tamu saya pagi ini. Saya ke Pak Endi. Pak Endi, di operasi Mantap Brata ini ada Satgas kemudian yang ditetapkan. Ini untuk menjaga kemudian. Bisa dijelaskan perannya masing-masing, lalu dari mana saja dan lingkup tugasnya seperti apa, Pak? Jadi untuk Satgas-Satgas ini dari Mabes Polri maupun dari tingkat Polda dan tingkat Polres
ada semuanya. Baik. Di Mabes Polri sendiri ada 9 satgas, di tingkat Polda sendiri ada 7 satgas, dan di Polri sendiri ada nanti sekitar 5 satgas. Yang mana untuk di Mabes Polri sendiri 9 satgas itu terdiri dari satgas preventif, kemudian satgas preventif, satgas tindak, satgas penegakan hukum, kemudian satgas pengamanan capres dan calon presiden, calon wakil presiden, kemudian satgas anti teror, kemudian satgas humas, kemudian satgas bantuan, Ya. kemudian satgas pengamanan TPS luar negeri. Baik, Itu ada 9. kalau yang preventif itu dari Satuan Intelijen dan juga dari Bimas. Ya. Kemudian satgas preventif itu banyak dari Baharkam Polri, itu Satuan Sabara. Kemudian untuk Satgas Gakum itu dari jajaran Reskrim. Untuk Satgas Tindak itu jajaran Brimob. Kemudian untuk Satgas Humas ya dari Humas, Satgas Capres Cawapres nanti dari Dirpam Ovid yang akan mengkoordinir itu. Nah, kemudian Satgas Anti Teror Densus 88. Ya. Kemudian Satgas Bantuan itu dari Divisi TIK, Satgas Pengamanan TPS Luar Negeri itu dari Hubinter. Oke. Karena memang ada TPS-TPS kita yang di luar negeri. Mungkin ya. Pak Ketua KPU lebih memahami. Baik. Nah, kemudian juga untuk lingkup tugasnya ya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing daripada fungsi tersebut. Seperti contohnya seperti intelijen dan juga dari Bimas itu bagaimana melakukan situasi dan kondisi kondusif melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif. Ya. Seperti contohnya bagaimana memetakan kerawanan, Ya. kemudian melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, bagaimana pesta demokrasi itu dilaksanakan dengan aman dan kondusif, dan lain sebagainya. Baik, baik. Kalau untuk Satuan Kerja Polri yang juga mendukung pelaksanaan ini, tadi kan ada Satgas ya Pak ya. Kalau dari Polri sendiri bagaimana kemudian Pada membantunya? prinsipnya seluruh satuan kerja yang ada di kepolisian itu bersinergi mendukung pelaksanaan pemilu, karena ini merupakan agenda nasional dan juga Polri sebagai leading sektor daripada pengamanan pemilu itu. Tadi sudah disebutkan mereka yang tidak tergabung dalam Satgas, satuan kerja lainnya juga mendukung pelaksanaan pengamanan pemilu tersebut. Contohnya dari satuan kerja dari Baintelkam, Bareskrim, kemudian satuan pendukung seperti dari Serena Polri, Slok Polri, Brimob, kemudian satuan dari Pusdokes dan lain sebagainya itu ya dari cyber itu sudah masuk dari Bareskrim. Ya. Itu bagian daripada Bareskrim, itu semuanya mendukung bersinergi bagaimana Polri sudah siap untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi. Baik, karena ini pesta bersama ya Pak ya, tadi Ya, yang turun betul. dioperasi sampai 2/3 kekuatan Polri, Betul. bahkan satuan kerja yang lain juga turut membantu serta. ya. Baik, saya ke Pak Herwin kemudian. Pak Herwin, selain anggota Bawaslu yang juga sudah dilantik, ini juga dilantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga teknis Bawaslu. Siapa saja mereka dan apa saja tugasnya Pak? Kita memang sih baru-baru ini sudah dilantik 138 orang, baru ada tambahan 597. Sebenarnya sih masih kurang, tapi itu akan kita optimalkan. Tugasnya sih pertama terkait dengan administrasi di Bawaslu, kemudian terkait teknis tugas-tugas pengawasan. Mereka akan mensupport tugas-tugas ketua dan anggota Bawaslu di setiap tingkatan, baik di RI nasional sampai di kabupaten kota, supaya nantinya tugas-tugas dari ketua dan anggota bisa terfasilitasi dan nantinya kami bisa mencapai tujuan pengawas itu sendiri. Itu sih pada prinsipnya itu, supaya nantinya kawan-kawan yang dilantik sebagai P3K adalah bagian dari perangkat penyelenggaraan pengawasan di Bawaslu, supaya nantinya mereka bisa melaksanakan tugas membantu kami dalam tugas-tugas yang ada. Baik, baik. Saya ke Pak Hashim Asyari ya. Pak Hashim, tadi sudah diceritakan ini prosesnya begitu panjang, sebetulnya sudah dimulai dari bulan Juni 2022 ya. Dan saat ini adalah tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, serta nanti akan ada pencalonan presiden dan juga wakil presiden. Saat ini seperti apa kemudian Pak yang sedang terjadi? Kalau untuk tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden belum ya, Ya. masih bulan Oktober nanti. Ya. Jadi kami mempersiapkan perangkatnya, peraturannya, macam-macam formulir dokumen yang harus dipersiapkan.
termasuk tim pemeriksa kesehatan para bakal calon presiden. Ya. Karena menurut jadwal itu kan begitu datang didaftarkan oleh partai politik, maka kalau sudah kita periksa dokumennya dinyatakan lengkap, ya ini baru lengkap dulu. Ya. Karena setelah itu diverifikasi untuk menentukan apakah dokumennya benar dan sah. Yang penting lengkap dulu, kemudian diberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden. Karena salah satu syaratnya adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk dapat menjalankan tugas-tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Ya. Selain itu juga seperti saya sampaikan tadi, ada ketentuan di Undang-Undang Pemilu bahwa proses pencetakan surat suara itu harus diamankan, pengamannya oleh pihak kepolisian. Jadi di undang-undang sudah ada. Jadi kami berkoordinasi. Nanti begitu sudah dapat gambaran perusahaan mana saja yang memenangkan tender untuk cetak surat suara, cetak formulir, tapi terutama cetak surat suara yang jelas-jelas oleh undang-undang diamanahkan untuk dikawal atau diamankan oleh petugas kepolisian. Itu nanti kami koordinasi tentang siapa saja pemenangnya, lokasi pabriknya ada di mana, dan kemudian dia mencetak surat suara untuk daerah pemilihan mana saja. Itu nanti diamankan mulai dari pencetakan, distribusi dari percetakan ke kantor-kantor KPU Kabupaten, dan kemudian nanti dari KPU Kabupaten Kota setelah disortir, dilipat, dan kemudian di packing dalam kotak suara akan didistribusikan sampai di tingkat TPS ya. Itu targetnya adalah sampai H-1. H-1 itu sebelum hari pemungutan suara. Jadi kalau pemungutan suara 14 Februari 2024, maka tanggal 13 alat perlengkapan pemungutan suara harus sudah sampai di tingkat TPS atau di desa kelurahan. Dan jangan lupa bahwa KPU ini juga melayani pemilih di luar negeri. Jadi ada sekitar 1,5 juta ya pemilih kita yang terdaftar di luar negeri dengan dinamikanya tentu saja. Karena pemungutan suara di luar negeri kan dilakukan early voting. Pemungutan suaranya lebih awal daripada di dalam negeri. Dan ada 3 metode di luar negeri. Ada metode pemungutan suara di TPS, di kantor-kantor perwakilan kita. Kemudian ada metode pos, dikirim lewat pos. Kemudian ada kotak suara keliling. Nah, dalam situasi ini juga ketika pengiriman logistik alat kelengkapan pemungutan suara seperti surat suara, terutama formulir, itu kan akan dikawal dari pihak kepolisian. Dan juga berdasarkan pengalaman yang lalu di kepolisian juga ada divisi hubungan internasional ya Pak Indi ya. Pinter. Ya, itu nanti akan ditugaskan untuk mengamankan di sejumlah PPLN di luar negeri ya. Jadi PPLN ini panitia pemungutan pemilu yang ada di luar negeri. Itu ada 128 PPLN. Di 128 kantor-kantor perwakilan kita, apakah itu KBRI, kantor kedutaan besar, ataupun KJRI, konsulat jenderal, atau KDII, kantor dagang dan ekonomi Indonesia yang ada di luar negeri. Dan biasanya karena kepolisian kan harus membagi-bagi personilnya ya. Biasanya yang diutamakan di negara-negara atau PPLN yang layanan pemilihnya besar. Seperti Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian Arab Saudi, kemudian di Hong Kong, di Korea Selatan yang memang pemilihnya besar-besar gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, jadi memang. Dan satu lagi, silakan Pak. Nanti pada hari H, TPS kita kan jumlahnya sekitar 820-an ribu ya. Nah itu nanti kepolisian sudah mendapatkan data tersebut, sehingga berdasarkan jumlah personil dan juga indikator tingkat kerawanan keamanan yang sudah dibuat oleh kepolisian, itu nanti akan ditugaskan. Misalkan dalam satu personil itu diberi tanggung jawab untuk mengamankan sekian TPS misalkan. Tingkat kerawanannya seperti apa, dan juga harus diperhitungkan juga situasi geografis kita ya. Karena kita ini kepulauan, banyak yang warga kita entah di mana itu kan harus dilayani. Dan juga nanti Pak Endi yang saya kira penting untuk kita sama-sama bicarakan lebih detail bahwa
pemungutan suara 14 Februari itu kan musim penghujan. Betul. Sebelumnya ketika distribusi Itu harus logistik dipikirkan juga iya ya, Pak, betul, ya. karena negara kita ini kepulauan, jadi situasi ya. angin, situasi gelombang laut Baik. itu nanti dalam posisi tertentu Harus dipersiapkan semuanya. persiapkan ya. dan kami akan minta dukungan dari kepolisian, dari Baik. TNI untuk baik personil maupun moda transportasi untuk Baik. mendistribusikan Saya mau ke logistik. Pak Endi ya Pak ya. Tadi sempat dibahas ini menarik sekali ada Satgas preemptif dan juga preventif. Ini salah satunya untuk hal-hal seperti itu ya Pak ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya untuk meningkatkan wilayah yang rawan, tadi atau nanti akan hujan, bagaimana cara kerjanya? Jadi untuk indeks yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPU itu, indeks potensi kerawanan pemilu sudah ditetapkan dari Baintelkam, bahkan ini sudah yang ketiga, yang mana untuk menentukan pola pengamanan di TPS. Baik. Pola yang kurang rawan, dan sangat rawan. Baik. Ya, kalau yang tadi kurang rawan itu dua polisi bisa 12 TPS, 24 linmas contohnya Baik, begitu. baik. Namun ini semua pola-pola pengamanan ini akan dikembalikan kepada daerah masing-masing disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing. Tapi polanya yang standarnya demikian. Baik. Kalau daerah yang sangat rawan itu bisa 2 polisi, 1 TPS, 2 linmas. Nah, baik, jadi itu baik. lebih ketat. Kemudian untuk preventif, Satgas preventif dan preventif ini selalu berkolaborasi bagaimana menciptakan Kamtipmas yang kondusif, termasuk situasi dan kondisi yang bagaimana kalau ada hal-hal yang misalnya seperti tadi cuaca dan lain sebagainya itu tentunya kita akan berkoordinasi. Makanya tadi konsep pengamanan kita adalah keterpaduan. Di samping dengan penyelenggara pemilu, keterpaduannya juga dengan pihak-pihak terkait, dengan BMKG, dengan Basarnas, dengan juga dengan BPBD, ya, Badan Penanggulangan Bencana dan lain sebagainya, dengan untuk mengantisipasi apabila ada iklim yang kurang bersahabat ataupun ya mudah-mudahan situasinya kondusif, tidak ada bencana dan lain sebagainya. Baik. Sehingga pemilu 2024 itu benar-benar bisa kita laksanakan sesuai dengan harapan dan timeline waktu yang ditentukan. Baik, bisa kondusif dan damai ya, itu harapan kita semua. Nanti kita lanjutkan lagi Pak, ini karena menarik sekali. Ada potensi mungkin spektrum ancaman ini juga kita harus waspada begitu ya. Nanti kita akan bahas selesai jeda, jadi jangan kemana-mana, Polri Presisi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Polri Presisi. Pagi ini kami sedang membahas seputar Polri menggelar operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilu 2024. Masih ada bersama dengan saya di sini, tamu saya Bapak Endi Sutendi selaku Karoda Lops LOPS Polri. Ada juga Bapak Hashim Asyari selaku Ketua KPU RI dan juga Bapak Herwin JH Malonda selaku Ketua dari Bawaslu. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita dengan Pak Endi. Tadi kita sempat membahas mengenai ini ada Satgas preemptif dan juga preventif yang juga sudah menilai begitu kira-kira mengetahui bagaimana seperti apa ancaman-ancaman yang berpotensi terjadi. Ancaman seperti apa sih Pak, potensi spektrum ancaman yang bisa terjadi dan seperti apa kemudian yang bisa dilakukan untuk tadi preventif kemudian jangan sampai terjadi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita untuk melaksanakan pengamanan pemilu itu berdasarkan informasi dari intelijen, di mana setiap tahapan pemilu tentu ada potensi kerawanan. Ya. Seperti contohnya dalam waktu dekat ini ada misalnya kampanye. Kampanye itu apa potensi kerawanannya? Mungkin bisa jadi bentrok atau konflik antar pendukung. Ya. Kemudian juga mungkin waktu yang tidak tepat untuk kampanye, dia melaksanakan kampanye tidak sesuai jadwal. Kemudian juga tahapan masa tenang misalnya. Ya. Masa tenang yang sering terjadi, mereka tetap melakukan kampanye. Diam-diam kampanye ya. Kampanye. Atau mereka melakukan money politik, bagi-bagi duit Ya, supaya apa namanya suaranya bisa mendulang suara dan lain sebagainya. Kemudian tahap pemungutan suara. Ini krusial sekali tahap pemungutan suara itu dari tahun beberapa waktu pemilu yang berlalu, baik itu pilkada maupun pemilu, misalnya di tempat pemungutan suara itu ada ada peserta pemilu pemilih yang memaksakan untuk melakukan pencoblosan, mungkin bukan di daerahnya dan lain sebagainya. Ya. Dia tidak dapat surat undangan, tapi dia memaksakan ini
tidak sesuai ketentuan. Kalau sesuai ketentuan pasti diakomodir. Kalau tidak sesuai ketentuan ya tentunya tidak. Kemudian juga misalnya ada surat suara yang rusak, ya surat suara yang rusak. Kemudian ada surat suara tertukar, harusnya di TPS 10, ini di TPS 1. Ya. Nah, itu kan potensi kerawanannya ada. Kemudian tahap pemungutan suara itu yang krusial juga ketika ada perhitungan suara. Ya. Biasanya caleg-caleg ini yang sangat antusias, merasa saksi-saksinya menyatakan dia menang di situ. Tetapi kok suaranya setelah ditetapkan demikian, protes dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi seperti disampaikan oleh Bapak Ketua, bagaimana logistik pemilu itu supaya aman. Nah, tentunya dikawal dari logistik pemilu itu dari mulai dicetak, kalau contohnya surat suara, sampai ke tempat-tempat tertentu dan sampai ke tempat pemungutan suara itu harus dipastikan aman. Itu dikawal oleh Polri. Kita akan berkoordinasi dengan rekan-rekan dari KPU maupun di daerah, di pusat, supaya ini benar-benar aman. Nah, kemudian tahapan-tahapan berikutnya begitu juga, pasti potensi ancaman itu ada dan kerawanan-kerawanan yang ada itu harus kita antisipasi. Dan itu selalu kita antisipasi dengan baik dengan metode yang tadi, konsep tadi, kita keterpaduan unsur semua unsur, baik itu dari Polri sendiri, TNI maupun pihak-pihak lainnya. Contohnya tadi seperti ketika cuaca tidak kondusif, bagaimana logistik pemilu itu agar sampai di daerah-daerah yang terluar, pulau-pulau terluar yang atau terpencil, kita tentunya butuh sarana prasarana kapal misalnya. Kita Polri sudah siap dengan bantuan kapal polair. Mungkin dari TNI juga ada kapal juga yang bisa membantu nantinya. Ya tentunya ini semua dalam koridor sesuai dengan ketentuan. Ada payung hukumnya sesuai dengan ketentuan. Baik. Jadi ketika bisa diidentifikasi dengan baik, nantinya ketika ketemu masalahnya kita sudah lebih siap tadi ya untuk menghadapinya dengan segala antisipasinya. Untuk daerah-daerah yang menjadi titik rawan, berpotensi menjadi titik rawan nih, di mana saja, lalu antisipasinya seperti apa kemudian? Ya, untuk daerah-daerah titik rawan seperti yang saya sampaikan di atas tadi, berdasarkan indeks potensi kerawanan itu dibagi berdasarkan penilaian 5 dimensi. Gabungan 5 dimensi, yaitu masalah pertama, masalah penyelenggara pemilunya, kemudian masalah peserta pemilu, terus kemudian pemilih atau masyarakatnya, kemudian juga masalah potensi gangguannya dan ambang gangguan. Antisipasinya tentunya kita akan mengedepankan satgas-satgas itu sendiri untuk melakukan bagaimana baik itu dari tingkat preventif maupun satgas-satgas lainnya supaya situasi Kamtipmas itu tetap kondusif, pemilu bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga selain itu di samping kegiatan-kegiatan operasi mantap berata yang dilaksanakan, kita akan didukung oleh kegiatan-kegiatan operasi lainnya dalam rangka mengantisipasi situasi-situasi yang rawan tersebut. Contohnya kita akan melaksanakan operasi baik tentunya ini akan dinilai situasi dan kondisinya secara situasional, seperti melaksanakan operasi Amanusa 1, Amanusa 2, Amanusa 3. Amanusa 1 itu masalah konflik sosial. Amanusa 2 itu masalah bencana alam. Amanusa 3 itu masalah terorisme. Karena ancaman terorisme masih tetap harus kita antisipasi. Kalau Amanusa 2 masalah bencana dulu alhamdulillah saat ini kita sudah tidak ada bencana kemanusiaan yang berupa pandemi COVID. Kalau ini masih terjadi ya kita terus akan melaksanakan operasi tersebut. Jadi memang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan mudah-mudahan juga dari pihak KPU sekarang ini sudah lebih mengecilkan, mengecilkan untuk setiap TPS itu hanya 300. Baik. Kita tahan sebentar Pak. Mau ke Pak Herwin terlebih dahulu. Pak Herwin, kalau dari sisi Bawaslu kemudian dari sisi pengawasan, masalah-masalah apa biasanya yang sering kali ditemui bisa dibagikan Pak? Ya tadi sih sudah dikatakan oleh Pak Hasim dan dari kepolisian. Bawaslu sih sebenarnya sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu di bulan Desember. Ada sih 3 indikator. Pertama sosial politik, itu berbicara tentang keamanan. Tadi pihak kepolisian sudah menyampaikan bahwa apakah dalam pelaksanaan nanti perlu diantisipasi terkait dengan konteks kampanye yang bisa mengarah kepada menggunakan isu sara. Kemudian ada intimidasi kepada peserta pemilu, penyelenggara dan pemilih itu sendiri. Kemudian yang kedua sebenarnya yang paling penting penyelenggaraan pemilu ini
Penyelenggaraan pemilu ini bisa saya terkait dengan tahapan. Tahapan yang pertama adalah hak memilih, yang tadi Pak Hasyim Ketua KPU mengatakan terkait dengan daftar pemilih. Ya. Memang KPU sudah mengeluarkan daftar pemilih tetap, tapi ada dua lagi daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, Ya. yang memang perlu diantisipasi karena daftar pemilih ini dia mengarah ke dua hal. Pertama terkait dengan ketersediaan logistik. Di satu sisi dia harus cukup logistiknya, minimal surat suara yang tersedia, supaya pemilih yang berhak untuk memilih bisa pilih karena ketersediaan surat suara. Tapi di sisi lain juga perlu diantisipasi jangan sampai ada mobilisasi pemilih. Karena relasi kuasa, apakah penguasa atau pengusaha yang punya kepentingan di balik pemilu, bisa saja ada mobilisasi khusus untuk proses pemilih. Nah, prinsipnya adalah hak pemilih dijamin oleh undang-undang, hak konstitusional warga negara, tapi juga harus perlu diantisipasi jangan sampai ada mobilisasi. Baik. Kemudian yang berikut adalah ini tahapan kampanye. Kampanye kan 28 November. 28 November yang ini hanya 75 hari. Waktu yang sangat pendek dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Nah, oleh karena itu maka perlu diantisipasi terkait dengan teknis penyelenggaraannya. Baik. Nah, teknis penyelenggaraannya ini adalah siapa yang akan terlibat di dalamnya, peserta pemilu, kemudian unsur-unsur di dalamnya, termasuk juga nanti potensi-potensi bisa terjadi. Karena di situ bisa saja ada terkait dengan informasi hoax, berita tidak benar, bisa terjadi tentang pembelahan itu ya, Pak. Nanti kita bahas itu ya mengenai hoax dan juga kampanye gelap begitu yang terjadi ya. Saya mau ke Pak Hasyim. Pak Hasyim, di pemilu terdahulu ada data pemilih ganda yang menjadi persoalan. Apa yang dilakukan KPU untuk masalah ini, Pak? Secara singkat boleh, Pak. Jadi ukurannya adalah single identity number ya, NIK, nomor induk kependudukan. Jadi makin hari administrasi kependudukan kita yang dikelola oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Dalam Negeri makin baik. Sehingga kemudian untuk mengukur apakah ada pemilih ganda itu makin mudah. Termasuk ketika kemarin verifikasi anggota partai misalkan ada yang ganda atau tidak. Ganda itu artinya ada satu nama dimasukkan beberapa kali di partai yang sama, ganda internal atau ganda eksternal, ada nama yang sama dimasukkan sebagai anggota partai lebih dari satu partai. Jadi makin meningkat kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa nomor induk kependudukan itu makin mempermudah KPU dalam hal memverifikasi pemilih, termasuk apakah pemilih kita nanti 14 Februari itu di luar negeri atau di dalam negeri misalkan, itu juga penting. Baik, jadi memang harus terpadu tadi supaya menjadi lebih baik ya. Kita harus jeda kembali, Pak, nanti kita akan lanjutkan tetap di Polri Presisi. Kembali di Polri Presisi pemirsa, kita lanjutkan lagi. Tadi kita masih membahas mengenai Polri menggelar operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilu 2024. Saya Pak Endi tadi sempat dibahas ya mengenai bagaimana ramainya hoax, tadi juga kampanye gelap di dunia maya. Apa yang kemudian dilakukan dari Polri untuk mengantisipasi hal ini, Pak? Antisipasi kita terhadap hoax, kita kedepankan Satgas Humas. Bagaimana kita naratif-naratif yang berupa propaganda untuk mendiskreditkan penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, pengamanan pemilu oleh Polri, kita lakukan dengan kontra naratif yang kita memanfaatkan mungkin melakukan testimoni tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung bagaimana penyelenggaraan pemilu itu sudah bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, tentunya kita semua sistem pengamanan itu pedomani ketentuan dan aturan yang berlaku. Ya, tidak menutup kemungkinan potensi-potensi yang disampaikan tadi ada berita-berita hoax yang mendiskreditkan pelaksanaan pengamanan pemilu juga ada. Kita lakukan kontra naratif, mengedepankan Satgas Humas, kemudian kita melakukan juga melalui Satgas Preventif supaya masyarakat itu memahami, jangan masyarakat itu mudah percaya dengan berita-berita hoax maupun fitnah dan lain sebagainya. Baik, saya ke Pak Hasyim. Pak Hasyim, di media sosial juga sudah mulai ramai dengan ujaran kebencian ya terkait pemilu. Bagaimana KPU melihatnya, Pak? Jadi begini yang harus kita pahami bersama-sama ya, bahwa pemilu, pilkada itu adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Karena kenapa disebut konflik? Karena faktanya kan terjadi kompetisi ya, masing-masing peserta pemilu, masing-masing calon memperebutkan suara untuk nanti dapat dikonversi jadi kursi atau dihitung menjadi calon terpilih. Nah,
yang paling penting adalah konflik di dalam pemilu, kontestasi dalam pemilu itu tidak muncul keluar dalam bentuk kekerasan ya. Atau kekerasan dijadikan instrumen rasional menjadi pilihan di dalam jadi alat lah untuk berkompetisi. Ini yang harus dihindari bersama-sama. Di Undang-Undang Pemilu sudah ditentukan larangan tentang menggunakan instrumen kekerasan itu, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Dan alhamdulillah dalam konteks kepemiluan kita ya, dari pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 boleh dikatakan hampir tidak ada lah ya Mas kekerasan fisik ya. Tapi yang kemudian mencuat ke permukaan setidak-tidaknya pengalaman kita di 2019 itu kekerasan verbal. Menggunakan fitnah, berita bohong, menyerang peserta pemilu yang lain, calon yang lain dengan informasi-informasi yang negatif lah itu. Ini yang harus kita cegah bersama-sama karena apa? Pada dasarnya kita ini sama-sama warga bangsa. Kalau kemudian sama-sama katakanlah berniat atau berkehendak untuk menduduki atau meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, kalau sudah berkuasa tapi kemudian masyarakatnya terbelah misalkan, untuk apa ya Pak ya? Untuk apa? Dan kemudian perlu energi lagi untuk mempersatukan warga kita gitu. Oleh karena itu ini harus dibangun kesadaran bersama-sama para tokoh, para elit, para aktor politik di dalam pemilu bahwa mari kita bersama-sama punya komitmen untuk tidak menggunakan instrumen kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang digunakan dalam konteks kontestasi persaingan pemilu. Jadi menghimbau dan mengajak yang positif ya untuk selain para itu pendukungnya juga. Sudah ada warningnya kan bahwa di undang-undang dilarang. Jadi kalau sudah dipersuasi kepolisian, dipersuasi teman-teman Bawaslu, tapi tetap ada yang melakukan ya ibaratnya hukum pidana itu kan ultimum remedium ya, obat paling akhir lah. Kalau memang dikasih tahu susah ya, pidana yang bertindak kan begitu. Saya ke Pak Herwin. Pak Herwin, ini ada juga Bawaslu menggandeng berbagai platform ini dari Facebook, Twitter, dan juga WhatsApp dan Instagram, dan juga platform digital lainnya ini untuk menyediakan informasi atau edukasi kepemiluan. Bentuk kerjasamanya seperti apa Pak? Ini kan pertama sih secara internal, Bawaslu bersama dengan platform media sosial melakukan peningkatan kapasitas seluruh jajaran kami sampai kabupaten kota supaya mampu untuk melihat persoalan-persoalan terkait dengan penyebaran informasi yang tidak benar, hoax di media sosial. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemahaman bersama. Kita tahu bersama bahwa sebagian di antara platform media sosial kan berasal dari dunia ini ya, di Eropa dan Amerika kan. Paradigma bebas mereka kan harus kita sama-sama dudukan bahwa pengertian kebebasan itu adalah kebebasan yang menghargai orang lain juga. Karena bisa saja orang mengatakan bahwa saya bebas mengungkapkan kemerdekaan berpikir saya, tapi juga dia bisa mengganggu proses yang lain. Nah ini yang kita lakukan bersama supaya nanti ketika ini clear, maka bisa saja suatu saat kalau kita memetakan bahwa ada akun media sosial yang tidak teridentifikasi atau akun bodong, maka kita minta untuk di take down oleh platform media sosial. Itu secara internal. Yang dalam sisi penindakan, di sisi eksternal adalah kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan melalui penyebaran informasi tentang cara penggunaan media sosial yang baik dan benar. Bagaimana kita berhenti pada saat menerima informasi yang belum tervalidasi kebenarannya. Bagaimana cara mencari cek fakta ketika mendapat informasi supaya nantinya ini disaring dulu, kemudian di-share kepada publik. Atau kalau memang belum tervalidasi maka berhenti saja di situ. Sambil juga kita memberikan informasi terkait dengan apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk mengajak para pegiat media sosial supaya mereka terlibat secara aktif melalui program-program mereka, supaya nantinya proses penggunaan media sosial yang baik, menghindari dari disinformasi termasuk juga berita hoax itu bisa saja kita bisa hindari. Dan proses pemilu ini beberapa pemilu yang sehat yang nantinya akan memberikan pencerdasan edukasi pada pemilih, tidak sekedar untuk memilih orang, memperjuangkan orang yang untuk yang duduk di lembaga-lembaga pemerintahan, tetapi juga nanti ada semacam pendidikan politik kepada masyarakat dalam konteks ini.
Baik, semoga kita sudah semakin dewasa ya Pak ya, secara politik, secara berdemokrasi, supaya tadi bisa tercipta pemilu yang damai. Kita harus jeda kembali, nanti kita lanjutkan lagi obrolannya. Polri Presisi segera kembali. Anda kembali di Polri Presisi pemirsa, kami masih membahas bagaimana Polri kemudian melakukan operasi mantap berata untuk pengamanan pemilu 2024. Saya ke Pak Endi. Pak Endi, ada strategi kemudian yang dikedepankan Polri yaitu cooling system ini dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dan tokoh daerah serta seluruh elemen masyarakat. Seperti apa strategi cooling system ini? Jadi strategi cooling system itu memang kita ketahui bersama bahwa situasi tahun politik ini suhu politik memanas. Ya. Namanya juga cooling system, artinya pendingin. Bagaimana supaya situasi itu dingin, walaupun kita hiruk pikuk pelaksanaan pesta demokrasi ini, namun dalam kerangka aman dan damai. Sehingga perlunya strategi cooling system yang mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif. Itu berkolaborasi antara preemptif dan preventif supaya situasi Kamtipmas itu kondusif dan suhu politik tetap dingin. Ya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu bagaimana agar Satgas preventif dan Satgas preventif itu berkolaborasi agar situasi yang berupa potensi gangguan itu tidak berubah menjadi ambang gangguan dan gangguan nyata. Termasuk potensi gangguan itu sudah menghadirkan Satgas preventif untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif agar tidak berubah menjadi gangguan nyata. Itu kita strategi yang kita laksanakan dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana tokoh-tokoh masyarakat itu melalui ketokohannya, termasuk tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya, bisa melakukan ataupun mengedukasi, memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat bahwa pesta demokrasi ini harus dalam bingkai ataupun kerangka Kamtipmas yang kondusif. Boleh berbeda pilihan, berbeda pendapat, berbeda calon-calon yang didukung, tapi tetap kita dalam bingkai Kamtipmas ataupun kerangka Kamtipmas yang kondusif. Itu kita gandeng tokoh masyarakat baik formal maupun informal. Baik. Kita manfaatkan itu semua mereka untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Contohnya dalam kegiatan keagamaan, mari kita seluruh rakyat Indonesia khususnya yang muslim melaksanakan kegiatan tablik akbar, mendoakan supaya situasi Kamtipmas di tanah air ini kondusif misalnya. Baik. Begitu. Kemudian juga dari tokoh-tokoh pemuda juga memberikan pencerahan kepada masyarakat yang usia-usia muda supaya lebih mendukung pelaksanaan pemilu ini dengan baik. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat lainnya memberikan pencerahan, silakan ikuti pemilu ini dengan baik sesuai dengan ketentuan. Apapun pilihannya itu memang bebas, tetapi tetap dalam bingkai suasana yang kondusif. Baik, termasuk para calonnya juga mengadengkan situasi ya Pak ya, memberikan tadi arahan dan juga jangan sampai bersih tegang begitu ya antara pendukungnya pada akhirnya. Dari KPU sendiri bagaimana Pak? Adakah pesan yang diharapkan begitu? Partisipasi masyarakat seperti apa yang diharapkan dalam pemilu ini Pak? Jadi yang pertama tentu saja dalam pandangan kami ya, tokoh-tokoh politik, elit-elit politik. Karena sesungguhnya berkepentingan dengan kursi, dengan kekuasaan kan para elit politik ini. Jadi kalau para elit politik, aktor politik yang memperebutkan kekuasaan, yang memperlakukan masyarakat ini sebagaimana warga negara, tidak kemudian dijadikan instrumen untuk katakanlah bersih tegang di lapangan ya. Jadi kadang-kadang elitnya sudah damai, udah ngopi-ngopi bareng, sementara pendukungnya masih berkonflik ya. Seperti pemilu yang lalu ini ada istilah cebong dan kampret misalkan. Ini istilah-istilah yang digunakan untuk pendukungnya si ini, pendukungnya si ini. Cebong dan kampretnya masih ribut, sementara yang didukung sudah, yang satu sudah jadi presiden, yang satu sudah masuk kabinet itu. Betul. Maksud saya kita harus banyak belajar dari situasi itu bahwa
Jangan sampai kemudian kepentingan-kepentingan politik sesaat untuk pemilu, untuk memperebutkan kekuasaan, itu menjadikan persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa itu menjadi renggang, bahkan menjadi perkelahian. Ini harus kita hindari bersama-sama. Oleh karena itu penting komitmen pimpinan partai politik, pimpinan partai politik, para calon, baik itu calon presiden, calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan nanti ketika pilkada juga begitu, calon gubernur, calon bupati, wali kota juga harus ada komitmen bahwa pemilu, pilkada itu sarana saja untuk pengisian jabatan kenegaraan, tidak lebih dan tidak lain ya. Jadi jangan sampai kemudian hanya untuk memperebutkan kekuasaan, masyarakat jadi korban. Ini jangan sampai terjadi. Dan masyarakat saya kira makin hari juga makin dewasa secara politik ya. Indikatornya apa? Misalkan orang merasa dirugikan dalam sebuah kepemiluan lalu lapor ke Bawaslu misalkan, lapor ke PT UN menggugat misalkan. Nanti hasil pemilu, orang yang merasa dirugikan terhadap hasil pemilu lapor mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada banyaknya catatan orang melapor ke Bawaslu, ke PT UN, pengadilan, maupun ke Mahkamah Konstitusi, itu tidak selalu negatif ya. Karena justru bisa dibaca sebaliknya secara positif bahwa itulah kedewasaan kita. Kalau ada perselisihan diselesaikan lewat jalur-jalur hukum yang telah disediakan, tidak melalui jalur-jalur kekerasan ya. Saya kira penting kesadaran seperti ini kita bangun bersama-sama. Baik. Bukan hanya berperan seperti itu saja, tapi masyarakat juga bisa berperan aktif ini untuk mengawasi ya Pak. Ya, apa kira-kira dari Bawaslu yang bisa diharapkan dari masyarakat untuk membantu pengawasan dari pemilu ini kemudian? Tujuan dari keterlibatan masyarakat pertama sebenarnya informasi terkait pemilu yang sehat itu kan sebenarnya harus masif diterima oleh sebagian besar publik, atau kita berharap semua informasi. Yang kedua sebenarnya ketika berinformasi, kalau bagi sisi Bawaslu sih apa yang menjadi sanksi, apa menjadi larangan sesuai ketentuan peraturan undangan, termasuk terkait dengan etika moral dalam pemilu. Nah ini sebenarnya ketika mereka tahu, maka di lingkungan sekitar masyarakat itu bisa dicegah pelanggaran yang pemilu, termasuk juga nantinya mencegah kerawanan yang bisa berakhir pada proses kekerasan. Yang berikut adalah kita berharap masyarakat menjadi pelapor, supaya ketika informan dan pelapor yang bisa disampaikan ke kita. Nah untuk itu sih dalam konteks ini Bawaslu dalam program pengawasan partisipatifnya, mereka pertama adalah kita sih berupaya memaksimalkan kawan-kawan pemantau pemilu. Ya sesuai ketentuan undang-undang pemilu itu diakreditasi oleh Bawaslu. Kalau pemilihan di KPU nanti di tahun depan. Nah sudah ada 70-an yang terdaftar, 76 terdaftar baik di tingkat RI, provinsi, kabupaten kota. Diharapkan mereka bisa secara khusus memantau proses pemilu yang memang karena keterbatasan Bawaslu itu bisa menginformasikan kepada kami. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan ini pendidikan pengawasan partisipatif. Sebagai kelanjutan dari program Bawaslu yang namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, kita pertama memaksimalkan 20-an ribu kader pengawas partisipatif Bawaslu yang nantinya akan mobilisasi masyarakat supaya nantinya bisa minimal tadi dia bisa mencegah adanya pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Dan berikut adalah di Bawaslu sendiri sih ada program-program misalnya pojok pengawasan. Itu nantinya di setiap kantor Bawaslu silakan saja akan ada informasi terkait itu, termasuk juga forum-forum warga yang bisa saja difasilitasi oleh Bawaslu terkait dengan informasi pengawasan pemilu. Baik, waktu kita sudah habis, sayang sekali Pak. Terima kasih untuk kedatangannya. Kita doakan ya semoga pemilu nanti berjalan dengan lancar. Selamat bertugas dari Polri, KPU dan juga Bawaslu. Semoga bisa tercipta pemilu yang damai dan bisa memilih orang-orang yang tepat tadi ya untuk negara kita pada akhirnya. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda di program Polri Presisi kali ini. Semoga betul-betul jadi perbincangan bermanfaat. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Udah habis nggak terasa nih. Iya Pak. Tadi panjang banget. Kak, kalau penyiarnya kayak Mbak ini kan lembut, renyah.